Nah, setelah tadi kita belajar dasar-dasar kontur, sekarang kita akan belajar dasar-dasar dari digital elevation model. Jadi sebenarnya digital elevation model ini, kalau kontur itu tadi kita gambarkan garis-garis di bidang datar, digital elevation model ini kita kayak bikin permukaan lah ya, kira-kira dari titik-titik yang kita dapat di lapangan. Jadi, lagi-lagi kadang-kadang disebutnya DEM, kadang-kadang disebut DTM, tapi itu barang yang sama lah intinya ya. Jadi dia permukaan 3 dimensi, hasil interpolasi dari titik-titik yang didapatkan. Kita bisa memodelkan DEM itu dengan cara grid gitu ya. Jadi, apapun software yang Anda pakai, mau itu nanti Anda akan belajar ArcGIS saya pikir atau QGIS, saya kurang tahu, ada server, ada beberapa jenis software gitu ya. Nah, itu pasti ada metode yang sifatnya grid. Grid itu tuh kayak kalian tuh kayak bikin jaring gitu. Jadi titik-titiknya cuma ini ya. Ini titik-titik yang Anda dapat di lapangan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Nah, lalu Anda bikin grid di antara titik-titik tersebut gitu. Jadi kira-kira begini, gitu ya. Lalu begini, ya saya kurang bagus sih ya gambarnya. Tapi kebayang lah ya. Atau saya kelebihan satu ya kayaknya tuh. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Iya, kelebihan satu. Saya hapus yang ini aja misalnya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa yang dilakukan dalam grid method itu dia memasukkan, oh ini 14 nih, jadi dianggap ini 14 semua tuh. Ini 20 gitu kan, ini 24 gitu kan. Tiap grid tuh diisi angkanya itu dulu 16. Oh ini barengan nih di 16-in gitu ya. 20 bisa barengan di sini, tapi ini adalah curamnya gitu. Jadi grid method itu memasukkan titik-titik yang udah ada tuh di grid, lalu baru mereka saling interpolasi gitu. Bahwa oh 14 sama 16 nih deketan gitu ya, udah biarin aja. Ada 20 sama 24 ekstrim nih, berarti tengah-tengahnya berapa ya kira-kira gitu. Jadi itu sudah dilakukan oleh software, tapi Anda harus tahu bagaimana cara software itu melakukannya. Lalu selanjutnya ada yang irregular. Kalau irregular itu nggak di grid, tapi dia langsung saling hitung gitu. Contohnya tin gitu. Jadi mereka cuma ngiket-ngiket. Jadi instead of di kotak-kotakin kayak gini, ini saya coba hapus semua ya. Nah, instead of di kotak-kotakin, dia itu langsung bikin triangle-triangle gitu, segitiga-segitiga. Jadi memastikan semuanya itu saling mengikat. Nah, gitu. Nah, dari situ baru antara ini sama ini, oh beda tingginya segitu gitu ya. Antara ini sama ini beda tingginya segitu dan akhirnya dia jadi kontur gitu ya. Kalau misalnya seperti ini konturnya kira-kira nanti seperti apa. Nah, selanjutnya saat kita juga memiliki entah itu kontur atau kita memiliki DEM gitu ya, kita bisa kalau tadi sifatnya dari lapangan ke peta, nah bagaimana dengan kalau misalnya dari peta ke lapangan? Nah, kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara pertama itu pakai ITS aja gitu. ITS itu artinya kita tahu, oh titik kita misalnya di sini gitu ya, ada si John gitu kan, ada si Bill di backside gitu ya, backside itu jadi dia lihat kiri, kiri itu dia kalian tuh sini ya, lihat kiri. Habis itu backside itu buat apa? Buat acuan gitu. Jadi dua koordinat Anda sudah diketahui ya, karena tahu koordinatnya di sini, koordinat di sini tahu, artinya kalian bisa tahu azimut gitu ya, alfa atau azimut gitu ya. Sudut jurusan pertama. Jadi Anda tahu, oh sudut jurusan pertama itu sekian. Nantinya Anda akan tahu, karena kan yang akan Anda ukur tuh beta di sini ya. Set. Tinggal ditambahkan sih sudut jurusan. Lalu Anda akan ukur lagi beta di sini ya. Ini beta 1, ini beta 2 gitu ya. Tambahin sudut jurusannya gitu kan dengan si beta 1 tadi, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi titiknya di peta Anda di mana gitu ya, si titik-titik ikat tadi. Nah, pokoknya ada satu yang di backside, satu di titik tumpuan. Nah, lalu Anda ukur intinya apa? Lagi-lagi jarak dan sudut. Nah, yang ini juga nih nomor 5. Nah, jadi oh lihat katakan lagi-lagi mana coretan saya. Nah, ini. Jadi ini adalah si Bill nih. Ini adalah si John di sini. John. Nah, si John ngelihat dulu ke sini, jaraknya berapa, dia bisa hitung azimutnya berapa, lalu dia bisa ukur ke
pohon gitu ya, pohon ini jaraknya berapa, lalu sudutnya berapa antara si garis referensi, si garis backside dengan si pohon. Jangan sampai nggak ngukur backside karena waktu saya kuliah, waktu kami kuliah lapangan, itu ada saat jadi bukan kuliah lapangan sih, kemah kerja dulu kami tuh. Kemah kerja tuh seangkatan kita ke lapangan bareng untuk memetakan sebuah area. Itu ada satu area yang kelompoknya itu nggak ngukur backside. Jadi ukurannya percuma, karena nggak ada referensinya gitu. Dia mau ukur udah jaraknya berapa, sudutnya berapa, itu nggak ada yang kepakai karena mereka nggak ngukur si backside ya. Jadi jangan lupa banget ngukur backside. Nih, sebelah sini nih backside gitu ya. Kalau di sini berarti si ini gitu. Karena ya kalau kalian nggak ada acuan gitu ya, kalian nggak akan bisa karena Anda butuh saat menghitung koordinat 3, Anda kan butuh sudut sama jarak gitu kan, karena kan desin alfa dan dekos alfa gitu kan. Kalau alfanya kita nggak punya, then it doesn't make any sense gitu ya. Lalu setelah ETS kita juga bisa griding kontur. Jadi dari kontur, nah tadi kan dari titik ke grid ke kontur. Nah sekarang kita balikin lagi gitu. Dari kontur kita grid-gridin, lalu kita perkirakan, oh kalau misalnya di sini ketinggiannya 730 berarti di titik ini tuh sekitar 729,3. Titik ini tuh 722,5. Nah, terus habis itu Anda grid-gridin X sama Y-nya gitu. X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Nah, nanti di lapangan baru kita lihat gitu kan. Oh, ini berarti titik-titiknya di sini, di sini. Lalu Anda juga bisa pakai offset. Offset ini cukup sering digunakan juga, terutama kalau kalian, saya pernah ikut proyek eksplorasi. Nah, itu mereka bisa pakai offset karena gampang gitu ya. Mereka pokoknya garis saja gitu. Nah, offsetnya selama garis itu tuh sepanjang garis itu tuh berapa ke titik-titik detail. Contohnya di sini yang pertama ada sungai nih, yang ini ya. Saya ganti warna lagi ke merah. Nah, ini sungai ya. Nah, mereka cara ngukur sungainya itu pokoknya mereka garis aja. Jadi ini stasiun 1 ya. Lalu tembak gitu ya, tembak ke sini. Jauh gitu ya, tembak ke satu titik lain. Nah, ini di meter-meterin nih gitu kan. Ini misalnya adalah 7 plus 0 gitu kan. Ini 7 meter gitu misalnya. Ini adalah 6,5, ini 6 gitu kan. Ini 5,5. Nah, titik stasiun ini juga ukurannya sudah ada. Misalnya dia tuh 5 tambah berapa dari misalnya stasiun lain. Nah, di 6, jarak 6 gitu ya. Itu jarak dari si garis utama, garis referensi ke si sungai itu berapa? Lalu lebar sungainya berapa? Lalu ini berakhir di sini gitu kan. Lalu ini lagi di jarak 50, 6,5, jarak dari titik dari garis ke sungai berapa, lalu lebar sungainya berapa. Sini juga jaraknya berapa, lebar sungainya berapa gitu ya. Jadi saya hapus semua ya. Jadi intinya dia itu punya garis referensi, lalu punya offset tadi per titik yang kita pengen. Tapi kalau ini kan udah nggak bisa, ini 0,5 gitu ya. Nah, berakhirnya paling paling selesai itu di 0,5 berarti ini adalah titiknya. Dan kita juga bisa tahu itu lebar sungainya itu berapa gitu. Nah, kita juga bisa gunakan untuk memetakan bangunan misalnya. Jadi kita bikin aja garis referensinya tuh ya. Ini ada bangunan-bangunan nih, yang ini tuh bangunan nih ya. Ini entah bangunan apa tapi bulat gitu ya. Jadi kita surveinya itu ke tengahnya aja biar kita tahu diameter gitu kan. Ini ada bangunan lagi dan segala macam. Caranya ya udah kita ukur aja jarak-jarak di titik-titik tertentu nih ya. Nah, ini tuh katakan ini spot kalian. Nah, ini ke sini tuh jaraknya berapa, lalu ini ke sini jaraknya berapa. Ini ke sini jarak berapa, ini ke sini jarak berapa, dan akhirnya Anda akan dapat si peta detail dari lapangan, kira-kira seperti itu. Selain itu kita bisa pakai GPS atau GNSS gitu ya. Nah, ini cukup sering digunakan juga kalau areanya besar. Jadi paling sering itu dia pakai ada GPS yang di base gitu ya. Di base itu tuh di titik referensi kalian. Nanti akan ada orang yang jalan-jalan nge-mobile, dia pakai rover, dia tuh nge-pinpoint titik.
oke ini tuh titik segini, ini titik segini, ini titik segini. Dan mereka itu sistemnya saling mengoreksi gitu ya. Jadi dia dapat posisi dari satelit, tapi dia dapat koreksi juga dari stasiun yang diam. Ini agak detail sebenarnya di geodesi, tapi intinya sistem kerjanya seperti itu. Kalau misalnya rover, ada beberapa rover yang nggak perlu pakai base kayak gini ya. Jadi ada koreksinya sendiri, tapi yang jelas itu lebih mahal. Tapi biasanya paling tidak kita punya base gitu. Yang selanjutnya untuk drone bahkan kita juga bisa tempelkan si receiver GPS gitu. Jadi di operatornya dia tahu koordinat-koordinatnya berapa. Tetap ada base stationnya juga. Dan yang terakhir adalah dengan laser scanning. Nah, laser scanning ini teknologi yang cukup baru dan cukup menarik dipakai ya, terutama untuk kalian proses-proses maintenance. Jadi kalau barangnya sudah jadi, bangunannya sudah jadi, atau perpipaannya udah jadi, itu tuh kayak kayak scanning aja gitu. Jadi karena kalau tadi fotogrametri itu foto ya, cekrek 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 cekrek, kita dapat foto. Nah, kalau laser scanning ini dia itu kayak nge-sweep, jadi kayak kayak scanning aja lah, kayak scanner kalian kebayangkan. Tapi yang di-scan itu nanti ujung-ujungnya dia akan mengumpulkan titik-titik. Jadi yang Anda lihat ini tuh bukan kayak garis bangunan gitu ya, tapi kalau Anda lihat ini tuh kayak titik-titik gitu ya. Nah, titik-titik ini berisikan apa? Berisikan koordinat gitu. X, Y, Z tiap titik itu tuh ada gitu. Betapa kerennya gitu kan. Nah, jadi biasanya kalau misalnya orang-orang yang dokumentasi gitu ya, atau untuk maintenance itu bisa menggabungkan laser scanning dengan misalnya fotogrametri yang jarak dekat atau ya laser scanning aja, paling enggak kalian tahu kalau misalnya kalian bisa petakan titik-titiknya, kalian udah tahu galian kalian berapa gitu kan contohnya gitu kan. Lalu kalian bisa lihat bangunan kalian itu dokumentasinya pada tanggal segini seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu untuk laser scanning. Dan tentunya barang-barang ini masih digunakan semuanya ya, bukan dalam arti 5 dari 5 ini ada yang sudah tidak digunakan tuh tidak, tapi tergantung kebutuhan Anda seperti apa, gitu.